Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Shaim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh penggemar radio JIC 107,7 FM. Bulan puasa tahun ini 1441 Hijriah adalah bulan puasa yang menurut saya sangat unik karena kita dibentengi, dibarengi dengan berbagai macam musibah. Salah satunya adalah virus corona 19. Karena itu maka puasa yang dibarengi dengan keprihatinan ini menuntut kita untuk selalu senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin sidang Shaim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berpuasa di bulan Ramadan ini. Berpuasa di bulan Ramadan hakikatnya adalah dalam rangka membentuk manusia takwa. Dalam judul ini kita ambil judul puasa dalam pembentukan insan kamil. Insan kamil di sini adalah insan yang peduli akan keberadaan dia sebagai manusia dan peduli dia sebagai makhluk Allah. Hablum minan nas dan hablum minallah. Hablum minallah dan hablum minan nas ini tidak bisa dipisahkan. Karena kedua-duanya kalau ada satu saja yang terpisah, maka dia menjadi makhluk yang kerdil. Menjadi makhluk yang tidak bermanfaat dan tidak berguna. Lampu ini bagus berguna, tapi kalau lampu tidak menyala menjadi tidak berguna. Manusia itu bagus. Tapi kalau manusia tidak berguna manusia, maka tidak ada manfaatnya manusia itu. Karena itu, apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang buat bermanfaat buat yang lainnya. Hadirin sidang radio JIC 107,7 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, tentu puasa memiliki dua hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan imsakan. Imsakan itu artinya menahan diri dari melakukan sesuatu. Yang kedua adalah imsakdi, artinya berpegang teguh kepada tali Allah. Bisa jadi orang itu berpuasa benar-benar imsakan. Dia tidak makan, dia tidak minum, dari mulai sahur sampai beduk maghrib. Tetapi bisa jadi dia tidak imsakdi karena dia membicarakan aib orang lain, dia mengkafirkan orang lain, dia mencaci orang lain, dia tidak bisa menahan emosinya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka orang itu tidak disebut berpuasa. Karena itu sejatinya puasa itu adalah imsakan dan imsakdi, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Yang kedua adalah berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, puasa itu terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama disebut orang itu berpuasa kalau dia pertama menahan matanya. Orang yang berpuasa biasanya tidak bisa mengendalikan matanya. Karena kita tahu persis dari mana datangnya cinta. Ada pepatah yang mengatakan begitu. Dari mata turun ke hati. Karena itu maka, karena mata kita adalah pusat dari berbagai macam penglihatan yang kita lihat dan kita saksikan, maka sumber dosa itu ada pada mata. Kita lihat tengok kanan, tengok kiri, ada gadis cantik, ada yang bilang kalau dibiarkan mubazir, kalau dilihat berdosa, itu menunjukkan bahwa sumber dari malapetaka itu ada pada mata. Karena itu di bulan Ramadan ini
kita jaga mata kita dari segala sesuatu yang bisa membatalkan nilai pahala puasa itu sendiri. Karena itu maka Rasulullah menyebutkan bahwa mata itu termasuk anak panahnya iblis. Kalau seandainya dia bisa menahan matanya dari penglihatannya itu, maka dia bisa merasakan nikmatnya iman. Iman itu bisa dirasakan buat orang-orang yang bisa menahan diri dari penglihatan. Saya punya teman dari Brebes, itu dia orangnya buta, tapi dia luar biasa dahsyat. Dia hafal Quran, bahkan dia keliling seluruh provinsi Indonesia. Setiap bulan Ramadan seperti ini, dia keliling dari pesantren satu, pesantren yang lain, terus muter seluruh Indonesia. Ajaibnya, dia tidak melihat, tapi ada saja yang mengantar orang itu. Ketika dia ditawarin supaya dia dioperasi mata, dia menolak. Dia bilang, saya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah cukup. Saya khawatir ketika nanti saya melihat, saya melakukan banyak perbuatan dosa. Yang kedua adalah menjaga lisan. Ada yang menyebutkan bahwa salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu karena lisannya. Orang menyebutkan, apa yang kau lakukan kemarin memukul saya sudah maafkan. Tapi kata-katamu kali ini, saya tidak akan pernah memaafkan untuk seumur hidupnya. Karena itu maka lisan ini bisa membuat seseorang selamat dari hidupnya. Sebaliknya, lisan ini bisa menjerumuskan orang kepada kesesatan. Ada yang menyebutkan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Seseorang yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan selamat. Selamat dari menggunjing, membuka aib keburukan orang lain, menceritakan tentang dosa-dosa orang lain, atau kebaikan-kebaikan orang lain. Tetap saja itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena menggunjing atau menceritakan aib orang lain, hakikatnya adalah menjatuhkan harkat martabat orang lain. Bukankah kata Al-Quran disebutkan bahwa ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi mayatan fakarihtumu. Apakah kamu mau memakan daging bangkai saudara kamu sendiri? Pasti kamu akan jijik, pasti kamu tidak akan mau. Kenapa? Karena daging bangkai saudara kita sendiri. Di bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak untuk senantiasa berzikir kepada Allah, memperbanyak membaca Al-Quran, senantiasa menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, bercerita tentang watawasobil haq, watawasobisob, tentang yang hak dan tentang kesabaran. Supaya apa? Supaya kita selamat. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali adalah menjaga pendengaran. Apa yang tidak boleh diucapkan, maka tidak boleh juga untuk didengarkan. Kadang-kadang di bulan Ramadan daripada nganggur, maka kita lihat TV, acaranya gosip. Kisah seputar selebritis. Kita mendengarkan, kita melihatnya. Masya Allah. Itu semuanya ghibah. Sama saja memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Kenapa memakan daging bangkai saudara kita sendiri itu menjadi viral, menjadi terbesar, menjadi penggemarnya terbanyak? Harusnya ini tidak diperbolehkan karena Al-Qur'annya jelas bahwa siapa yang menghibah, yang membuka aib keburukan dan cerita-cerita orang lain itu sama dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Hadiran sidang Radio JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah puasa dari anggota tubuh lainnya seperti tangan, kaki yang diharamkan. Tangan kita tidak untuk mencuri. Lalu kemudian kaki kita tidak melangkahkan ke tempat-tempat maksiat. Perut kita tidak ditumpuk dengan makanan-makanan yang haram, tetapi diisi dengan makanan-makanan yang halal. Kita bisa bayangkan, di bulan Ramadan ini, sesungguhnya yang ada di meja kita, yang ada di kulkas kita,
istri yang halal, makanan yang halal, tidak berani kita sentuh sampai azan maghrib. Ini menunjukkan bahwa di puasa itu ada kedisiplinan seseorang. Kalau memang itu bukan perintah dari Allah, maka kita tidak berani mengambil atau memakannya. Apalagi di luar bulan Ramadan. Hakikatnya Ramadan ini membentuk insan-insan kamil, membentuk insan paripurna. Dia tidak akan pernah berpikir apakah di kanan kiri kita ada orang atau tidak ada orang. Apakah dia sendirian atau sedang banyak orang. Dia tidak akan melakukan perbuatan tercela dengan cara makan, dengan cara minum, atau dengan istri kita di rumah. Tidak berani. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Karena itu maka budaya yang banyak dilakukan oleh bangsa kita, salah satunya adalah budaya korupsi. Ini bisa dicegah dengan cara berpuasa. Karena puasa ini salah satunya adalah mampu mengendalikan seseorang untuk bisa menjadi insan kamil. Kita ingat proses penciptaan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia menghadap Allah, lalu ditanya, siapa kamu dan siapa saya? Lalu dia katakan, kamu, anta, ana, engkau, saya. Seperti itu. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret nafsu ini, dimasukkan dalam neraka jahanam selama 1000 tahun. Lalu setelah 1000 tahun, dia menghadap lagi Allah. Siapa kamu? Siapa saya? Dia katakan lagi, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Lalu dia diperintahkan lagi, diseret lagi ke dalam sebuah ruangan yang paling dingin, yang seluruh makhluk tidak akan kuat. Tetapi nafsu ini masih tetap bertahan dan masih tetap kuat. Ketika diseret, dikeluarkan lagi menghadap Allah, dia tetap mengatakan, ana. Lalu kemudian, anta, saya, engkau. Lalu kemudian setelah itu, dia dianjurkan untuk tidak diberikan makan, tidak diberikan minum selama beberapa hari atau beberapa bulan. Setelah dia diseret, dimasukkan ke sebuah ruangan, tidak diberikan fasilitas makanan dan minuman apapun, baru beberapa jam saja dia melolong. Dia mengakui bahwa saya tidak bisa kelaparan, saya tidak bisa kehausan. Karena itu maka yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita salah satunya adalah puasa Ramadan ini. Selama 1 bulan penuh. Tentu di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, 11 bulan itu, apa yang kita pikirkan lebih banyak suuzonnya, lebih banyak pikiran-pikiran negatifnya. Ada penelitian yang menyebutkan bahwa setiap hari orang itu berpikir 60.000 pemikiran. Dan 80% orang itu berpikir negatif. Hanya 20% saja orang itu berpikir positif. Ini dalam buku The Positive Thinking. Karena itu maka bisa dibayangkan, kalau dari 60.000 pikiran itu, ada kurang lebih 48.000 pemikiran-pemikiran negatif yang setiap saat, setiap menit, setiap detik menggerogoti pola hidup kita, maka wajar kalau banyak musibah, banyak sekali berbagai macam ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah. Karena apa? Karena orang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, Duharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Hadirin sidang Shaim Radio JIC 107,7 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, hatinya merasakan perasaan yang bercampur aduk antara cemas dan harap, khauf dan roja. Setiap kali berbuka, perasaan cemas, perasaan takut antara diterima atau tidak diterima. Tidak boleh kita lebih yakin bahwa puasa kita diterima. Tidak boleh juga kita yakin puasa kita tidak diterima. Antara ketakutan, antara diterima, itu timbul kehati-hatian di dalam berpuasa itu.
Karena itu maka di bulan Ramadan yang mulia, yang disucikan oleh Allah ini, dalam penutupnya Imam Al-Ghazali menyebutkan, ada 2 orang wanita. Wanita ini kepayahan, sangat lemas sekali. Lalu 2 wanita ini menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, hambamu sudah tidak kuat lagi berpuasa. Karena hambamu dari pagi tidak sahur." Maka ketika itu Rasulullah menyebutkan, "Ketahuilah bahwa engkau hakikatnya tidak berpuasa." "Tidak ya Rasulullah, hambamu berpuasa, hambamu sahur. Bahkan hambamu ini benar-benar tidak makan sampai sekarang." Rasulullah menyebutkan, "Baiklah, cobalah muntah kamu keduanya." Lalu ketika dia muntah kedua wanita ini, apa yang terjadi? Ada beberapa gelondongan daging busuk yang di dalamnya ada belatung-belatung yang menjijikan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu maka sekali lagi, mereka betul tidak makan, tidak minum, tetapi mereka berbuka dengan cara menjijikan, yaitu memakan daging bangkai saudaranya sendiri dengan cara membuka aib, menghibah, menceritakan keburukan orang lain, dan ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan puasa yang sangat luar biasa ini mampu menjadikan orang-orang ini menjadi insan kamil, menjadi insan yang sempurna, menjadi insan yang benar-benar tahu diri, bahwa virus corona yang sangat kecil, yang ukurannya itu hanya 150 nano ini, ternyata mampu mengobrak-abrik seluruh dunia. Kita bisa bayangkan, Amerika, negara superpower yang luar biasa itu, 70.000 rakyatnya meninggal dunia. Kurang lebih sekitar 1 juta rakyatnya terkena wabah virus corona. Di Cina, di Wuhan juga sama. Di seluruh dunia, hampir kurang lebih menyentuh angka 250.000 di seluruh dunia. Orang-orang ini mati begitu saja. Penyakitnya tidak ketahuan, tidak jelas virusnya, karena sangat kecil. Karena itu maka salah satu anjuran dari pemerintah kita, MUI kita, dan seluruh dunia WHO adalah yang pertama, di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk ibadah di rumah. Ibadah di rumah maksudnya adalah hidupkan rumah. Lihat anak kita, lihat istri kita. Mulai saat ini belajar jadi imam. Belajar untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Belajar untuk berzikir. Melatih anak-anaknya untuk bertanggung jawab kepada dirinya. Melatih istrinya untuk bertanggung jawab kepada anak-anak dan suaminya. Inilah saatnya untuk senantiasa. Yang berikutnya adalah cuci tangan. Cuci tangan ini di dalam Islam lebih terkenal identik dengan berwudu. Orang yang senantiasa berwudu, orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa dia mensucikan dirinya, mensucikan pikirannya, mensucikan perilakunya, mensucikan berbagai macam aktivitas hidupnya sehingga virus tidak akan masuk dalam tubuh kita. Karena apa? Di dalamnya bersih, di dalamnya jernih, hatinya tidak diisi dengan kemusyrikan, hatinya tidak diisi dengan kemunafikan, hatinya tidak diisi dengan iri hati, dengki, hatinya tidak diisi dengan kesombongan, hatinya tidak diisi dengan berbagai macam kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di samping menjaga jarak, ya, menjaga jarak antara satu dengan yang lain, social distancing. Senantiasa dia bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Karena virus ini bisa masuk melalui perpindahan antara orang satu dengan orang yang lain. Ini berbahaya. Karena itu maka sangat cepat perubahannya dan sangat luar biasa. Karena itu maka pertama
di rumah saja untuk memutus penyebaran corona ini. Yang kedua tadi, cuci tangan, lalu kemudian membersihkan diri, bersih-bersih diri, bersih-bersih rumah, senantiasa menggunakan sabun atau menggunakan alat-alat lain. Yang penting harus senantiasa bersih. Kemudian jangan kemudian sering untuk mengusap wajah, senantiasa menggunakan masker. Karena virus ini masuk melalui cairan, droplet, yang terkena kepada orang itu, lalu dia akan berkembang. Kalau di benda ini, dia akan bertahan 9-12 jam. Karena itu maka kita senantiasa membersihkan hati kita, jiwa kita. Di bulan Ramadan yang luar biasa ini, marilah kita terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan. Kenapa kata Allah? Berbuat baiklah, wa ahsin, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana aku telah berbuat baik kepada Anda sekalian. Karena itu maka di bulan Ramadan ini, bagi yang memiliki kemampuan, bagi antar sesama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam masalah kemaksiatan atau keburukan. Hadirin sidang radio JIC 107,7 FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui forum ini, kita senantiasa menjadi insan kamil. Insan kamil bukan berarti insan yang tidak pernah salah. Insan kamil adalah insan yang ketika dia melakukan kesalahan, dia secepatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa manusia tidak mungkin salah? Manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Al-insanu makhlul khata wal nisyan. Manusia itu sumbernya kesalahan. Karena itu yang terbaik, mereka yang terbijak, yang terluar biasa adalah mereka yang ketika melakukan kekhilafan, kesalahan, secepatnya dia istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabatku, apakah engkau tahu ada kaum itu memiliki iman yang luar biasa, iman yang sangat mengejutkan. Lalu kemudian para sahabat itu berbisik-bisik, siapa kira-kira umat yang luar biasa, yang memiliki iman yang mengejutkan? Lalu para sahabat memberanikan diri dengan menyebutkan, para malaikat ya Rasulullah. Rasulullah senyum dengan mengatakan, bukan. Malaikat jelas dia senantiasa bertasbih memuji Allah, dan mereka senantiasa sujud kepada Allah. Tidak pernah mereka durhaka. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan nafsu. Mereka senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Wajar kalau mereka memiliki iman yang luar biasa. Lalu para sahabat yang berikutnya, ada yang memberanikan diri yang lain. Kalau begitu, pasti para nabi dan rasul. Sekali lagi Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, bukan. Nabi dan rasul memiliki iman yang luar biasa dan mengejutkan, wajar. Kenapa? Karena dia, kalau melakukan kesalahan, dia ditegur oleh Allah. Dia akan mendapatkan wahyu dan diingatkan oleh Allah. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan. Tentu seluruhnya telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka para nabi dan rasul wajar kalau dia memiliki iman yang mengejutkan. Lalu kemudian para sahabat yang lain berbisik dengan mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, pasti kita semua para sahabat engkau. Sekali lagi Rasulullah mengatakan dengan memandang satu-satu seluruh sahabat itu, lalu mereka tersenyum dengan mengatakan, bukan. Kamu bukan orang yang luar biasa. Kamu orang yang luar biasa wajar. Kenapa? Karena kalau kamu salah, ada aku. Kamu bisa menanyakan langsung kepada aku. Engkau wajar, orang yang memiliki iman yang luar biasa wajar. Kenapa? Karena engkau berjuang, berperang, membela agama Allah.
Banyak di antara mereka yang mati syahid di sisi Allah. Wajar kalau engkau memiliki iman yang mengejutkan atau yang luar biasa. Para sahabat terdiam. Rasulullah menunduk dan mulailah bergulir air matanya. Lalu kemudian Rasulullah menatap jauh ke depan. Rasulullah mengatakan, ternyata orang yang memiliki iman yang luar biasa dan mengejutkan itu adalah ba'da qaumihi. Kaum sesudah kita semua. Kaum sesudah kita semua. Kita bayangkan dari sekarang sampai peninggalan Rasulullah SAW kurang lebih 1400 tahun. Jauh. Kita kaum-kaum yang jauh dari Nabi. Kenapa? Mereka itu memiliki iman yang mengejutkan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan, orang-orang ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, padahal dia belum pernah bertemu dengan saya. Orang-orang ini belum pernah dialog dengan saya. Bahkan orang-orang ini dalam mimpinya saja belum pernah bertemu dengan saya. Tetapi orang ini yakin, orang ini senantiasa membacakan sholawat kepadaku. Dan mereka setiap hari, setiap menit membanggakan aku. Orang inilah yang aku rindukan. Kenapa? Dia tidak pernah bertemu dengan aku, tetapi mereka begitu sangat antusias menyambut Rasulullah SAW. Karena itu kata Rasulullah, sesudah sepeninggalan kita semua, nanti aku tunggu mereka, umat-umat yang ba'da qaumihi sesudah saya itu di Telaga Kausar. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, melalui proses pensucian dari segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, puasa yang dilakukan jangan karena manusia, puasa yang dilakukan jangan karena makhluk, tetapi karena Allah. Rasulullah pernah menyebutkan, ma'aqalas syam wa ma'aksarul jawa. Sedikit betul yang berpuasa, banyak betul yang lapar. As-shawam, mereka yang banyak yang berpuasa. Tetapi az-zawa, sedikit betul mereka yang berpuasa dan banyak betul mereka yang lapar. Az-zawa. Mudah-mudahan kita benar-benar sedang melaksanakan puasa, bukan sedang diet atau sedang menguruskan badan kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di Telaga Kausar bersama Rasulullah SAW. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.